Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu semangat belajar. Ya, kita bertemu lagi pada pelajaran ekonomi kelas 9 bersama saya Pak Irwanto Situmorang. Materi kita hari ini itu tentang ekonomi kreatif. Sebelum kita masuk materinya, saya ingin bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang kalau sudah besar nanti mau menjadi seorang wirausahawan? Para wirausahaan ini berperan besar dalam perdagangan sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi kreatif. Apakah kalian pernah mendengar konsep ekonomi kreatif? Oke, langsung kita masuk saja. Definisi ekonomi kreatif ataupun industri kreatif atau dalam bahasa Inggris knowledge based economy, yaitu pendekatan, tren, konsep, dan kegiatan ekonomi yang berasal dari kreativitas, inovasi, bakat, ide, dan gagasan, serta mengandalkan sumber daya manusia sebagai faktor produksi untuk melaksanakan ekonomi. Oke, faktor produksi kemarin sudah Bapak jelaskan ya, apa-apa saja yang menjadi faktor produksi. Kemudian, kita masuk konsep ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif merupakan konsep yang mengutamakan kemampuan berkreativitas dan berinovasi. Dikatakan berinovasi adalah melakukan penemuan-penemuan baru atau menghasilkan produk-produk baru yang kreatif dan tentu disukai oleh konsumen. Konsep ini juga mengandalkan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan. Selain itu, konsep ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, apa itu ekonomi kreatif. Sekarang kita masuk sektor-sektor ekonomi kreatif terbagi atas 7 ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari kuliner. Kalau dikatakan kuliner, tentu bergerak di bidang makanan ya. Dalam bidang kuliner, salah satu penerapan ekonomi kreatif dilakukan dengan cara membuat jenis makanan baru. Bahkan pada beberapa kasus, jenis makanan baru ini menjadi populer. Contohnya pizza, ayam geprek, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk-produk baru ya, apalagi ayam geprek. Sering kita dengar. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu tentang periklanan. Kalau dikatakan periklanan tentu memasarkan produknya. Bagaimana supaya konsumen tertarik dengan produk kita? Kita perlu mendesain lebih bagus atau membuat diskon supaya konsumen tertarik dengan barang kita. Sekarang banyak sekali iklan dengan konsep kreatif. Nah, kegiatan periklanan kreatif ini sangat memanfaatkan media dalam proses pendistribusiannya, seperti pemasangan beberapa poster dan gambar, menyebar selebaran, pamflet, edaran, brosur, reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising, dan juga penyewaan kolom untuk iklan. Jadi inilah salah satu atau sektor dari ekonomi kreatif, yaitu dari bidang periklanan. Oke. Sekarang kita masuk yang selanjutnya, yaitu arsitektur. Kalau bicara dengan arsitektur, itu berhubungan dengan properti atau bangunannya, desain bangunan. Ekonomi kreatif dan arsitektur berkaitan dari segi desain interior. Kalau dikatakan desain interior, desain bagian dalam ya, desain interior sudah mulai berkembang pesat, tidak hanya untuk desain di rumah, tapi juga untuk desain perkantoran atau ruang publik lainnya.
Jadi kalau kita lihat di YouTube atau di televisi, desain-desain rumah atau desain interior itu sudah menjadi sebuah kegiatan yang ekonomi yang menghasilkan duit. Dengan mendesain kita bisa mendapatkan keuntungan dari situnya. Oke. Selanjutnya kita masuk sektor yang selanjutnya, itu sektor kerajinan. Sektor kerajinan ini merupakan salah satu sektor yang cukup populer di bidang ekonomi kreatif. Coba deh kamu ingat-ingat, kalau kamu pergi ke tempat wisata, banyak banget cenderamata kerajinan tangan lokal yang dijual, dan sektor kerajinan ini juga menyumbang banyak untuk keberlangsungan tempat wisata tersebut. Jadi kalau kita pergi ke suatu wisata, tentu pasti ada kerajinan-kerajinan yang dijual oleh warga sekitar yang bisa menghasilkan keuntungan bagi mereka, tentu dengan kreativitas mereka. Produk kerajinan pada umumnya hanya dibuat dalam jumlah yang relatif kecil, tidak untuk produksi massal, atau maksudnya hanya tidak berjumlah besar, ya. Jadi hanya untuk sekitar mungkin tidak lebih sampai 100 atau bahkan tidak sampai harus menjual ke daerah-daerah lain. Jadi cukup hanya di sekitaran tempat wisata tersebut. Itu maksudnya ya. Kemudian selanjutnya kita masuk sektor fashion. Kalau dikatakan sektor fashion, ini berhubungan dengan busana ya, atau pakaian. Pernah lihat fashion show yang pakaiannya terbuat dari plastik daur ulang? Nah, itu juga termasuk salah satu contoh ekonomi kreatif. Jadi dia mendaur ulang dari daun plastik atau bahan plastik pakaian tersebut. Itu merupakan salah satu kreativitas dari seorang desainer ya, supaya menarik konsumen untuk membelinya. Nah, itu juga termasuk adalah salah satu contoh ekonomi kreatif. Fashion berhubungan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, serta desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya. Jadi inilah dia dari segi fashion. Kemudian selanjutnya kita masuk sektor yang selanjutnya, yaitu sektor musik. Mungkin musik sudah sering kita dengar ya. Selain fashion, musik juga merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi kreatif. Keterlibatan musik dalam perkembangan ekonomi kreatif ini bentuknya bermacam-macam, baik dari segi album musik secara fisik maupun pertunjukan musik. Kalau kita melakukan pertunjukan musik, tentu akan menghasilkan keuntungan atau laba atau uang. Itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau termasuk dalam ekonomi kreatif. Oke. Kemudian yang selanjutnya dari seni pertunjukan ya. Pernah melihat seni pertunjukan atau menonton seni pertunjukan? Mungkin kalian sudah pernah ya. Kegiatan lain yang berkaitan dengan ekonomi kreatif adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan ini contohnya antara lain pertunjukan teater dan drama musikal. Dalam suatu pertunjukan teater dan drama musikal, tentu banyak aspek yang bisa dilibatkan dengan ekonomi kreatif. Misalnya dari segi kostum atau properti panggungnya. Contoh dari seni pertunjukan itu seperti opera Van Java. Mungkin kalian pernah tonton opera Van Java ya. Itu merupakan salah satu ekonomi kreatif. Oke, sekian dulu materi kita tentang ekonomi kreatif. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada saya nantinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan terakhir, Bapak berharap kalian bisa mempelajari sesuatu hal dari materi kita ini. Selamat sampai jumpa kembali.